sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online GKBJ Bekasi. Bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya rindu mengajak saudara sekalian dimanapun berada di rumah masing-masing, mari kita memberikan hati kita untuk boleh bersama-sama menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam ibadah kita. Kita menenangkan hati kita dan terlebih kita juga memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kita sehingga kita boleh layak beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, saya dan jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Mari kita menyatakan Tuhan berada di bait suci-Nya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah pergumulan yang kita alami, di tengah kesibukan yang kita alami, apakah kita pernah berhenti sejenak dan melihat sekeliling kita bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Alam semesta yang Tuhan berikan, udara kehidupan yang kita hirup sampai saat ini. Apakah kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan bagi kita? Mari bersama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan terlebih juga mari kita mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian berikut ini. Mari kita katakan bersama-sama, besarlah Allahku. PPK 18. Sore hari ini. Bila ku lihat bintang gelapan dan bunyi gurun riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.
Tuhan, begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tiada berkesudahan, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kehidupan kami. Jika kami ada sampai saat ini melewati hari demi hari yang Tuhan izinkan terjadi, membuat kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, jika terkadang kami lupa bersyukur kepada Tuhan, kami lupa melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, yang sering sekali ingkar terhadap komitmen janji yang kami nyatakan di hadapan-Mu. Engkau mengasihi kami, dan terlebih Engkau mengampuni dosa kami. Engkau mengaruniakan kehidupan kekal bagi kami. Engkau mengutus putra-Mu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan, untuk kembali beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami yang kami laksanakan pada sore hari ini boleh berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, jemaat-Mu yang melaksanakan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertata di atas setiap pujian yang dinaikkan oleh umat-Mu. Dan biarlah ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir boleh berjalan atas pimpinan Tuhan, dan boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu-waktu pandemi ini banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah ya. Mengurangi aktivitas di luar rumah, itulah anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Banyak waktu yang kita berikan untuk keluarga. Dan di dalam ibadah online yang beberapa bulan ini sudah kita laksanakan, saya percaya bahwa kita juga boleh melaksanakannya bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun kita berada pada saat ini. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga sungguh berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan untuk kita semua? Meskipun ada banyak pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi jika kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan untuk keluarga kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku sujud menyembah. Menikmati kasih-Mu.
yang menjagai seisi rumah kita. Dan seisi rumahku. Dengan komitmen katakan, sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jaga ibu dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu juga kita perlu memberikan respon terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yakni melayani Tuhan dan sesama. Inilah yang menjadi panggilan kita atas respon kita, atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan satu hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, ketika kita melayani Tuhan, melayani sesama, hidup di dunia ini, itu pun semua kita dimampukan oleh kasih. Mari kita menaikkan pujian, kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Kasih Allah melingkupi saya, Lingkupi saya selama-lamanya. dalam kasih-Nya tak ku takut. Dalam kasih-Nya ku
bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh mengubah hidup kita, boleh memberkati setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga jemaat semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sidang jemaat yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam kebaktian online. Mari kita mempersiapkan hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang mengucap syukur berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat telah kami rasakan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kasih-Mu untuk dilimpahkan kepada kami. Agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan pesan yang Tuhan mau bagikan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga.
Kami akan merenungkan firman. Biarlah Engkau yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dicinta Tuhan dan dicinta sesama. Dicinta Tuhan dan dicinta dunia. Mari kita membuka Alkitab dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Dari Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengikuti perkembangan olahraga, kita akan tahu bahwa penggemar olahraga dapat berubah dengan cepat seperti cuaca. Pemain bintang sebuah tim dapat mendengar ribuan suara pujian yang baik untuk dia. Namun saudara, dia juga dapat mendengar ribuan suara cemoohan untuk dia pada waktu dia melakukan kesalahan. Tokoh olahraga dapat mudah kehilangan popularitas karena orang-orang tidak konsisten. Mereka bersemangat mengikuti tokoh yang membuat mereka merasa senang. Mereka akan bersemangat memuji, mengagungkan seorang tokoh olahraga yang menjadi idola, yang membuat mereka senang. Tetapi juga mereka bersedia berbalik melawan orang yang sama jika semua tidak berjalan dengan baik. Itulah yang dialami oleh seorang pesepak bola dari klub Spanyol yang kemudian pindah ke salah satu klub yang ada di Italia. Karena dia merasakan hal yang demikian. Ada beribu-ribu pujian, ada beribu-ribu pujian untuk dia. Namun pada akhirnya saudara, ada kemudian cemoohan yang begitu banyak untuk dia pada waktu dia melakukan kesalahan. Dia merasa bahwa orang-orang yang mendukung dia tidak konsisten. Orang-orang yang bersama dengan dia tidak konsisten. Hanya dalam waktu tertentu saja. Saudara, bergaul, berteman, berbisnis dengan orang yang tidak konsisten sangatlah mencemaskan hati kita. Sangatlah membuat hati kita khawatir. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam aliran kepercayaan, dengan berbagai macam agama-agama yang berbeda nilai dan pengajarannya. Namun ada hal yang membuat seluruh aliran kepercayaan, agama-agama, bahkan kelompok ateis yang tidak percaya kepada Tuhan bisa bersepakat, bisa satu pikiran dengan apa saudara? Tidak suka dengan ketidakkonsistenan. Semua agama, semua aliran kepercayaan, semua kelompok apapun saudara, tidak suka dengan sikap atau sifat hidup yang tidak konsisten. Ini membuat sesamanya tidak
susah untuk mencintai. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya akan hidup dalam ketidakdamaian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengapa orang-orang tidak suka, dan bahkan apapun aliran agamanya, saudara, akan menjawab sepakat tidak suka dengan ketidakkonsistenan ini, saudara. Karena saudara, ketidakkonsistenan adalah buah dari ketidaktulusan. Tidak konsisten, seseorang yang tidak konsisten berbuat demikian, saudara, itu adalah ciri-ciri dari orang yang tidak tulus, hidup tidak tulus di dalam pergaulan, di dalam interaksi sosialnya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab 2 Timotius pasal yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, untuk belajar menjadi pribadi yang dicinta Tuhan dan dicintai oleh sesama kita. Satu pribadi yang dicinta oleh Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan, dan juga diperkenankan oleh sesama, oleh dunia, bahkan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana menjadi seorang pribadi yang dicinta Tuhan dan dicinta dunia, yang diperkenankan oleh Tuhan dan diperkenankan oleh sesama? Mari kita belajar bersama-sama di dalam nats yang sudah kita baca bersama tadi. Saya akan mengajak kita melihat yang pertama di dalam ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Saudara, dalam ayat yang ketiga, dalam 2 Timotius pasal 1 ini, saudara, kita melihat satu pernyataan daripada seorang Paulus. Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, sebab seperti yang dilakukan nenek moyangku. Saudara, dalam ayat yang ketiga ini kita akan menemukan poin yang pertama. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang dicintai oleh Tuhan, yang kemudian bisa disenangi oleh sesama. Apa itu, saudara? Yaitu memiliki hidup yang selaras, konsisten di dalam pengajaran iman. Sekali lagi, memiliki hidup yang selaras, konsisten di dalam pengajaran iman kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kata konsisten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa hal, saudara. Yang pertama, tetap, atau dalam artian tidak berubah-ubah. Selaras, kemudian sesuai antara perbuatan dengan perkataan. Jadi orang yang konsisten itu adalah orang yang tetap, orang yang tidak berubah-ubah, orang yang selaras, sesuai, artinya antara perbuatan dan perkataan memiliki tidak berbeda, saudara, sama. Jadi ketika kita akan melihat dalam bagian ini, memiliki hidup yang selaras, memiliki hidup yang tetap, yang tidak berubah-ubah, memiliki hidup yang antara perbuatan dan perkataan sesuai dengan apa? Dengan pengajaran iman yang ada di dalam hidup kita, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita lihat bersama-sama Paulus menyaksikan bahwa ia hidup dengan iman yang selaras dengan pengajaran iman yang sudah diberikan oleh nenek moyangnya kepada dia. Kemudian dia menghidupi firman tersebut. Dia melakukan, dia katakan, yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Saudara, luar biasa yang diungkapkan oleh Paulus tentang kehidupan imannya yang konsisten antara hubungan pribadi imannya dengan Allah, dengan Tuhan yang telah menyelamatkan seorang yang bernama Paulus. Ketika Tuhan Yesus disalib, ia pernah berkata, saudara, sudah selesai. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Dalam bahasa Yunaninya adalah
tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata ini dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, ya, Tuhan Yesus menyadari bahwa tugasnya sudah selesai. Tujuan yang ditetapkan Bapa sudah digenapinya lewat peristiwa dalam penyalipan. Ini menjadikan Yesus menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dia menjadi pribadi, seorang yang hidup konsisten di dalam panggilan Allah, hidup konsisten dalam hubungan dengan sesama. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang, menjadi anak Tuhan, menjadi pribadi yang selaras dengan iman, yang selaras dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mencontohkan bagaimana dia hidup selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia hidup selaras dengan apa yang diajarkan, nilai-nilai firman Tuhan yang dia terapkan, yang dia bagikan dalam kehidupannya sebagai seorang pekabar Injil, sebagai seorang anak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pun memberikan teladan di dalam kehidupannya, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab diterapkan, dijalankan menjadi satu berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan konsistensi di dalam pengajarannya. Tentu karena dia adalah sumber dari pengajaran kita. Tapi saudara, ada satu hal yang diteladankan yang begitu luar biasa tentang tujuan hidup. Saudara, kita sebagai orang percaya harus konsisten, harus selaras dengan nilai-nilai yang ada, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, dengan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Faktor sosial, faktor ekonomi, bahkan faktor politik kadang mempengaruhi sifat dan sikap konsistensi kita, baik di dalam nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan maupun panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya apapun yang menjadi halangan, hambatan dalam kehidupan kita tidak akan membuat luntur, bahkan mundur dari panggilan hidup yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, dari nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, konsistensi di dalam iman tidaklah mudah. Kita membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Kita membutuhkan uluran kasih daripada Tuhan. Karena iblis tidak pernah berhenti untuk membuat kita tersesat dari perilaku kehidupan dalam interaksi sosial maupun di dalam panggilan hidup sebagai orang percaya tiap-tiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam interaksi maupun juga di dalam kegiatan ekonomi, berbisnis, atau dalam hubungannya dengan pemerintah atau dan sebagainya, saudara, iman kita seringkali diuji. Apakah kita tetap setia, konsisten di dalam nilai-nilai yang Tuhan berikan? Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita rindu menjadi pribadi yang dicinta Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan, dan juga dicinta oleh sesama. Mari kita belajar seperti Paulus. Dia mau selaras dengan pengajaran iman yang telah diterima dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, dikatakan di dalam bagian ini. Miliki hidup yang selaras, miliki hidup yang konsisten dengan pengajaran firman Tuhan, dengan nilai-nilai iman yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak terjadi
Seperti banyak orang katakan, saudara, kalau kita tidak selaras dengan iman, maka apa gunanya menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan? Saudara, begitu banyak orang yang pada akhirnya tidak mau menjadi Kristen, tidak mau mengikut Tuhan, karena mereka melihat bagaimana nilai kehidupan orang Kristen yang jauh daripada Tuhan. Hari ini kita mau ngambil satu komitmen untuk hidup selaras, konsisten di dalam pengajaran iman kita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus di dalam interaksi kehidupannya, interaksi sosial. Seperti Tuhan Yesus pada waktu konsisten menjalankan panggilan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, yang kedua, mari kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Saudara, dari ayat yang kelima ini kita melihat bersama-sama poin yang kedua, untuk menjadi orang yang diperkenankan Tuhan, yang dicinta Tuhan, dan juga dicintai oleh sesama. Kalau yang pertama tadi, hidup selaras, konsisten di dalam pengajaran firman Tuhan, saudara, maka yang kedua, miliki iman yang tulus. Seperti dikatakan dalam ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan juga di dalam ibumu Eunike. Saudara, Paulus memberikan satu kesaksian bahwa seorang yang bernama Timotius adalah seorang yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Saudara, iman yang tulus itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus berarti sungguh dan bersih hati. Sungguh-sungguh bersih hati. Dan yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, tidak berpura-pura. Saudara, jadi orang yang memiliki iman yang tulus adalah orang yang sungguh-sungguh bersih hati, jujur, dan tidak berpura-pura. Saudara, tentulah kalau kita memiliki iman yang demikian, iman yang tulus, iman yang sungguh-sungguh, iman yang hati yang bersih, iman yang jujur, iman yang tidak berpura-pura, maka sudah pasti Allah berkenan di dalam kehidupan kita, dan juga orang-orang dunia berkenan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain, maka kita akan disenangi, kita akan disukai, karena kita bukan pribadi orang Kristen yang dikatakan tidak berpura-pura. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Timotius memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman yang tulus ikhlas, iman yang bersih hati, iman yang jujur, iman yang tidak berpura-pura. Saudara, Paulus menyaksikan ini sampai di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam dikatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam interaksi, di dalam kehidupan tiap-tiap hari, saudara, kita belajar daripada seorang Timotius. Rupanya dia adalah seorang yang muda, anak muda yang setia kepada Tuhan, yang di dalam imannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan mengikut Tuhan, dalam kehidupan hari lepas hari, dia menerapkan iman yang tulus, iman yang jujur, iman yang bersih hati, iman yang tidak berpura-pura. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dicinta Tuhan dan dicintai sesama, yaitu saudara memiliki hidup yang selaras atau konsisten di dalam pengajaran iman kita, selaras dengan Alkitab, selaras dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan yang kedua, memiliki iman yang tulus, yaitu iman yang sungguh-sungguh, iman yang tidak
berpura-pura. Sidang jemaat yang terkasih, marilah di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam hubungan dengan sesama kita, jadilah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh setia, konsisten di dalam iman, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Karena dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang dicinta Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan, dan juga diperkenankan oleh sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu dorongan, satu peringatan kembali, mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, dipanggil untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Tidaklah mudah, tetapi kita akan terus berjuang dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang telah berdiam di dalam hidup kita. Biarlah kasih karunia dari Allah Tritunggal akan menyertai jemaat sekalian, menyertai kita untuk memampukan menjadi pribadi yang dicinta Tuhan dan dicinta oleh sesama. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Engkau telah menuntun kami untuk merenungkan firman. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami menjadi pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan, agar kami juga dapat diperkenankan dalam kehidupan interaksi sosial kami dengan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi pribadi yang sungguh menjadi terang, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang selaras dengan firman Tuhan, yang konsisten dengan firman Tuhan, dan memiliki iman yang tulus, iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak berpura-pura. Kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh didorong oleh Roh Kudus, diberkati untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami telah selesai merenungkan firman, tapi biarlah Engkau yang terus menuntun kami untuk turut serupa dengan Engkau, selalu serupa dengan Engkau dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa, biarlah rangkaian ibadah kami dalam kebaktian online pada hari ini Tuhan sungguh menjadi persembahan yang hidup dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang sedang menyembah Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah penyertaan kasih dan berkat Allah Tritunggal senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami berdoa Bapa, di masa-masa yang sulit saat ini Tuhan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami, bahkan bangsa dan seluruh dunia Tuhan, agar kiranya wabah virus corona ini Tuhan dapat cepat berlalu ya Tuhan. Biarlah perlindungan, penghiburan, pertolongan dari Allah senantiasa diwujud nyatakan dalam setiap kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu, bahkan di dalam kebaktian kami pada hari ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah, firman-Nya sudah diberitakan kepada kita. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dianugerahkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kasih dan berkat Allah Tritunggal melimpah atas saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di hari yang akan datang, minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.